Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube gua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah lagi. Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar sejarah tentang Sriwijaya. Penasaran tentang sejarahnya bagaimana? Tonton terus video ini sampai akhir. Let's go. Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Arti Sriwijaya dapat diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Berdasarkan isi dari Prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi yang didirikan oleh Dapuntahyangan Sri Jayanasa. Kisah pendirian Kerajaan Sriwijaya termasuk sebagai yang sulit dipecahkan, dikarenakan sumber yang tersedia tidak menjelaskan struktur genealogis yang rapi antara raja-raja Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tau menjelaskan bahwa Dapuntahyangan adalah raja pertama di kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukti menjelaskan bahwa Dapuntahyangan melakukan perjalanan dengan 20.000 tentara dari Manangatawan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Pada perjalanan tersebut, Dapuntahyangan mampu menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur dari Pulau Bangka menjelaskan bahwa Sriwijaya diperkirakan telah menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, hingga Lampung. Bahkan diperkirakan Sri Jayanasa juga melakukan percobaan ekspedisi militer ke Jawa yang dianggap tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kalingga yang diperkirakan runtuh akibat serangan Sriwijaya. Pada tahun 1918, berpendapat bahwa wilayah Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Kerajaan Sriwijaya berpindah-pindah pusat kerajaannya, yang diperkirakan dari Kedah berpindah ke Mauratakus hingga ke Jambi. Struktur genealogis Sriwijaya banyak terputus dan menulisannya tidak teratur. Berikut ini adalah sisilan yang disepakati mengenai susunan raja-raja Sriwijaya yang setelah kekuasaan Dapuntahyangan Sri Jayanasa. Ada Sri Indrawarman, Raja Dharmendra, Raja Samaratungga, Rakai Pikatan, Bala Putra Dewa, Sri Udaya Dityawarman, Sri Calamani Warman atau Cadamani Warmadewa. Ada Sri Wijaya Tunggawarman dan juga ada Sri Sanggara Wawijaya Tunggawarman. Sulit sekali namanya ini. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa pada abad ke-8 Masehi hingga 9 Masehi. Pada dasarnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintahan Sri Marawijaya. Hal ini didasarkan pada Kerajaan Sriwijaya yang disibukkan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan melawan Kerajaan Chola India pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi.
hingga Raja Sri Sanggarawijaya berhasil ditawan. Pada masa kejayaan, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Selain itu, wilayah kekuasaannya mampu diperluas hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Guna mengamankan wilayah laut, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat hingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Sriwijaya kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di masanya. Sekitar abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Kerajaan Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Kaladewa berhasil menawan Raja Sriwijaya pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singasari dari Jawa mampu mengalahkan kerajaan Melayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu. Di sisi lain, Sriwijaya semakin lama semakin lemah dikarenakan persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa, hingga lemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh kerajaan Sukhodaya dari Thailand dengan merebut wilayah semenanjung Malaysia dan Selat Malaka. Pada akhirnya, pada abad ke-14 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan Majapahit. Berikut adalah faktor runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Di antaranya ada Raja Sriwijaya yang tidak memimpin dengan baik, jauhnya letak Palembang dengan laut, menurunnya aktivitas perdagangan, melemahnya sektor militer, banyaknya wilayah Sriwijaya yang melepaskan diri, Islam berkembang dengan pesat, adanya serangan dari kerajaan lain. Dan berikut adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya. Di antaranya ada Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Prasasti ini terdapat angka 686 Masehi yang tertulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai Dapunta Hyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. Lanjut ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang berisi kutukan kepada orang-orang yang berani melanggar perintah Raja Sriwijaya. Selanjutnya ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Hilir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisi tentang kutukan orang-orang jahat yang berada di wilayah kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi. Prasasti ini berisi mengenai kutukan kepada orang-orang yang tidak setia kepada Raja Kerajaan Sriwijaya. Lanjut ada Prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Prasasti ini beraksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Isi dari prasasti ini adalah kutukan kepada orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Sriwijaya. Selanjutnya ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan berdiri dua Buddha, Mahayana, dan kisah pembangunan taman dari Sri Jayanasa. Selanjutnya ada Prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit ditemukan di Desa Kaur Kuning, Lampung. Pada prasasti ini tertera angka tahun 997 Masehi. Lanjut ada Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Thailand, bagian selatan oleh Nahon Sitom
Tamarat. Susah banget sih namanya. Prasasti ini berisi mengenai kisah Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caitnya untuk kerajaan. Selanjutnya ada prasasti Leiden. Prasasti Leiden berbentuk lempengan tembaga dengan bahasa Sanskerta serta bahasa Tamil. Isi dari prasasti ini adalah mengenai hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Sailendra dari Sriwijaya. Lanjut, yang terakhir ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ditemukan di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus memiliki corak Buddha dengan beberapa susunan stupa yang ada pada candi ini. Pada halaman candi tersebut beberapa candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palangka, dan Stupa Mahlinggai. Dan itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Maaf kalau misalkan pembacaan saya masih ada agak-agak balilat ya, masih ada pabelit. Harap dimaklumi karena masih baru belajar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.